surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari berbagai majelis taklim, mungkin ada majelis taklim tetangga, saya nggak sebutin satu persatunya ya Bu ya. Ya Pak ya Bu, mudah-mudahan dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tim sholawat yang baca Al-Quran, mudah-mudahan dirahmati bagi yang mendengar dan bagi yang membaca. Kemudian tim ini yang bawa acara, Insya Allah kayak udah biasa, bagus ya pelatihan dari Ustaz Jamil. Insya Allah Bu, ini sudah begini nih, alhamdulillah nih, udah disiapin, tinggal ngisinya. Perjuangan Rasulullah begitu berat, kita cuma ngisi majlis taklim, masa kita ogah Ibu? Insya Allah. Ibu yang saya hormati, sekarang bulan apa Ibu? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada kejadian apa Ibu? Kejadian luar biasa, Isra dan dua kata, Isra, Mi'raj. Adanya di tanggal berapa yang diyakini oleh umat Islam? 27. Udah lewat apa belum? Alhamdulillah, Masya Allah, antusias saya di sini ya, Alhamdulillah. Kata para ulama mengartikan Rajab itu, bulan Rajab itu adalah bulan Zarra. Bulan apa Bu? Apa arti Zarra? Bulan menanam. Ibu sedang menanam, duduk di majlis taklim, seolah-olah ibu sedang duduk di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk surga beneran, Allah siapin taman surga di dunia, yaitu majlis Yang kedua yang saya tahu, Raudhah. Raudhah ada di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering duduk di majlis taklim kalau ibu mau duduk di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bulan Zarra, ibu silakan ibu tanam, tutup auratnya, kita tanam mudah senyumnya, kita tanam sodakohnya, kita tanam bacaan Al-Qur'annya, kita tanam zikir-zikirnya, kita tanam silaturahimnya. Ini bulan menanam Bu, kita rambut kita boleh kelihatan cuma sama suami sama keluarga. Pas ibu udah keluar dari pintu, kita ambil kerudungan, itu sedang Nih yang saya hormati juga, nih ada calon DPR nih ya, Ibu Salia, Ibu dukung, mudah-mudahan dia ingat kita nanti. Ada yang udah diangkat kagak inget-inget. Bu, ya Pak iya, mudah-mudahan dia ingat terus selamanya, selama masih hidup. Ya ingatlah Bu, bulan apa Bu? Bulan Rajab, bulan bulan Zarra. Kalau bahasa Itali, 000 itu, kalau bahasa ibu, bahasa kampung kita, bulan endog. Zero itu hitungan kosong. Jangan ibu maunya 000. Kita mau zaro. Kata dia, saya mau jaro. Saya bapak lu, saya mau jaro. Jaro ngapain mah? Mau ngaji. Mau nanam kebaik. Paham Bu? Insya. Yang saya hormati juga Ibu RT, Bapak RW, Ibu RW, Bapak RT yang mungkin mendengar pengeras suara ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbangga nih Ibu RT, Ibu RW-nya nih. Majlis taklimnya diwadahi oleh Ustazah Jamil. Mudah-mudahan yang ngajinya berkah. Ibu RT RW apa namanya? Ya, keluarganya Ustazah Jamilah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sama-sama kumpul di surga Firdaus. Amin. Bu,
minta surga, jangan surga biasa, surga Firdaus. Insya Allah kalau ibu sering ngaji tahu nanti jalannya surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Itali itu zero itu kosong. Jangan dijadiin kosong bulan ini. Bulan mulia. Bulan zaro. Tanam kebaikan, Ibu. Tanam rasa lapang dada kepada orang yang menyakiti kita. Tanam rasa mudah memaafkan. Jadi bulan menanam adalah bulan Rajab. Kata siapa Bu? Kata para ulama. Bu, jangan nanam kebencian. Coba ibu tebarkan senyum, karena senyum itu sodako yang tanpa uang. Masya Allah. Ibu, bulan Sya'ban adalah bulan sako, bulan siramin tuh ya. Kemarin baca Quran lagi sebelum bulan-bulan yang lain kagak disentuh-sentuh Quran. Bulan Rajab Quran dibuka, walaupun satu ayat ibu baca. Di setiap salat kagak bisa ibu baca di satu waktu. Jangan cuma dibuka, kata Haji Samsyah, Quran harus dibuka, dipegang. Kan kalau HP mah disentuh-sentuh mulu Bu ya. Kemana aja kita jangan kalah Quran dengan HP. Bulan Sya'ban besok dikit lagi bulan apa Bu? Bulan apa Bu? Bulan Sako. Kasih anu lagi nih, kasih bakso lagi kali ya. Mau kasih apa? Saya nggak bawa ini ya. Insya Allah. Ya, doain Bu nih keluarga besar Bu Haji Jamil. Support dia dengan agama. Bulan Ramadan adalah bulan hasad, bukan hasad, lain. Sod. Jadi bulan menuai, memetik. Ya Allah. Silakan ibu udah bebersih, kita udah siramin di bulan Sya'ban, kebaikan-kebaikan udah tebar. Jangan selapang dada, selapang langit dan bumi untuk berkasih sayang kepada sesama manusia, untuk memaafkan. Amin ya Robbal. Kalau selapang dada cuma berapa jengkal Bu? Cuma 2 jengkal kurang. Bahasanya, udahlah dada saya udah lapang. Ya alhamdulillah baik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi ulama membagi bulan Rajab, bulan apa Bu? Bulan apa? Bulan Zar. Jangan kayak bahasa Itali, bulan zero ya, mau marah jangan. Kemudian bulan Sya'ban bulan apa? Sako. Bulan Ramadan adalah bulan menua. Ibu dari sekarang senengin doa. Nanti di Ramadan proposal doa, macam-macam permohonan ajuin ke Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Rajab sama-sama ibu tahu ada waktu Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan waktu malam, Mi'raj adalah naik. Kita nggak bisa seperti itu. Bahkan luar biasa Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad. Dulu dipertentangkan, ada yang naik ke bulan pakai astronot. Astronot gunain apa Bu? Dia punya pakai apa? Api, nggak tahu gas apa tuh, api yang membawa astronot satelit, di dalamnya ada orangnya. Itu pun katanya baru di bulan. Bulan itu bukannya langit Ibu. Paham Bu? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjurus dari langit bumi ke langit 1 sampai ke 7 Sidrah Muntaha, Masya Allah, tanpa pakai
tanpa pakai astronot, tanpa pakai tadi apa? Satelit. Ya Allah. Satelit juga bukan naruhnya di langit, nggak bisa Bu. Karena jauh sekali langit dengan satu juga. Kenapa sih Rasulullah, Masya Allah, ya, ada keindahan di balik penderitaan. Ibu sama-sama tahu Nabi itu dari kecilnya udah jadi anak yatim. Cobaan demi cobaan dilalui, penderitaan, dakwah segala macam. Kemudian sedang dia dakwah ke sana kemari. Sebelum dakwah juga ditinggal meninggal orang-orang yang dicintainya. Abdul Muthalib, kakek Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ditinggal lagi meninggal oleh siapa Bu? Ibundanya, ayahnya umur 2 bulan di kandungan, ibunya juga meninggal lagi. Jadi orang-orang yang dia sayangi, dekat sama dia, Abu Thalib, Bunda Khadijah, itu merupakan satu pukulan hebat. Penderitaan, belum lagi di luar sana dakwahnya itu dicaci maki, dilempar. Karena itu Ibu, ini pakai pelajaran kita, terutama saya. Kalau Ibu lagi habis kesel-kesel, insya Allah ada inna ma'al usri yusra. Bukannya habis kesel langsung nanti di belakang habis kesel langsung bahagia, bukan Bu. Bersamaan ayat Al-Quran, ma'al itu kalau habis ada ujian pasti dibarengin ada kesenangan. Jangan berkecil hati. Nah, Nabi ini diisroin hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesabarannya adalah menerima cobaan dan penderitaan. Healing kalau bahasa kita. Bahasa kita apa Bu? Healing. Bahasa Ibu apa Bu? Healing. Harus tahu. HP-nya dipegang tapi Ibu nggak tahu bahasanya. Kalau kita sering ngaji, sering kumpul, insya Allah bahasa-bahasa keren, bahasa-bahasa yang enggak kita jadi jadul, Ibu tahu. Healing itu apa Bu? Penyegaran, penyembuh. Masya Allah Bu, Ibu udah healing Bu? Udah? Amin, ini lagi healing. Habis pas saya sama suami, kata suami, ayo mah kita jalan-jalan. Kemana Bang? Ke toko emas beli cincin. Healing Bu. Bu, bukan healing lagi. Oh, bukan healing lagi, langsung seneng. Iya. Ma, ayo kita jalan-jalan. Kemana? Emang suka dukanya begitu kehidupan? Kemana Bang? Oh no, kemana? Ke Ancol. Healing. Ada yang ke Rawa Cipondo, ada yang ke Taman Gajah, ada yang ke kamar. Bu, ada yang ke kamar healing, ada banyak. Bu, tangan kita diambil langsung diajak ke kamar. Aku nggak mau aku belum sembuh, aku belum move on. Bu, move on apa move on? Ayo. Kita nggak mau larut hati kita dengan masa lalu. Waduh, Bu, semua orang punya masalah. Pacar kita jangan suka diinget-ingetin. Nggak boleh, Ibu harus udah move on dengan suami kita. Dosa hukumnya. Kita masih nginget-ngingetin masa lalu kita dengan si A, si B, kita sebutin, kita inget-inget, kita ngelamun, kita pikirin, dosa Bu. Udah pada move on belum ini? Udah ada yang punya anak 2 tuh, tandanya udah move on, ya Pak ya? Punya mantu, punya cucu, ya, masa lalu pasti semua punya. Tapi harus move. Artinya dah bahasa cepet aja lah, mau bahasa pelawat. Artinya enggak usah dipikirin, emang gua pikirin. Itu udah begitu aja, jadi simple. Bukannya simple.
nggak usah ada di hati, itu namanya mob. Sampai lupa makan, tiduran di kamar, bahkan sampai ada yang sakit. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih hadiah, kalau bahasa sekarang kerennya healing. Wahai Rasulullah, kamu jangan bersedih, aku ajak kamu kasih hadiah jalan-jalan. Kemana jalannya? Yang manusia biasa, bahkan para orang-orang hebat yang bikin teknologi juga tidak mampu untuk memperjalankan manusia mulia seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 lapis langit ditembus, Bu. Kagak pakai tadi apa, Bu? Enggak pakai satelit, kagak gunain astronot bantuan. Subhanallah. Perjuangan Nabi dikasih hadiah, pulangnya bawa oleh-oleh sholat. Yang kalau orangnya umat manusia ngejalanin ini 5 waktu, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah move on, udah move on, udah. Amin, alhamdulillah. Healingnya Nabi tidak tanggung-tanggung, Bu. Manusia biasa yang hebat bikin teknologi juga kagak mampu untuk ngikutin perjalanan Rasulullah Sallallahu. Allahumma sholli wa sallim. Bu, sering nggak kasih hadiah kita nyontok Allah Subhanahu wa taala? Boleh nggak? Boleh. Tahadu, tahabu, kata Nabi. Seringlah kamu saling mengasih hadiah. Masya Allah, saya liatin pengajian tadi, pada ada kuponnya. Doain nih keluarga besar Bu Ustazah Jamil. Masya Allah, Bu, di saat kondisi seperti ini kita masih bisa mengisi pengajian dengan ada hadiah pemberian. Barakallahu fikum, terutama khusus keluarga besar Ustazah Jamil. Mudah-mudahan keluarganya sudah meninggal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang menghadiri acara yang sudah diwadahi ini insya Allah diberkahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, Bu, terus. Udah move on. Tadi kalau ngantuk move on udah, melek gitu ya. Iya, karena udah ada bakso. Amin. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kakak tanemin nih bulan Zaro, tanggal-tanggal ke rumah adek. Masya Allah, Po, ayah mah gak bawa apa-apa nih, cuma pengen lihat empo doang. Kata emponya, Dek, saya dateng nih bawa gula. Kan bulan Zaro, Bu. Jadi sedekahnya ditanam. Walaupun sedikit, ibu, Masya Allah, pahalanya dilipat gandakan yang tidak ada di bulan-bulan yang ke-8. Karena bulan Ashhurul Hurum, bulan 7 baik, tapi Ashhurul Hurum, coba saya mau tanya sama ibu, ntar hadiahnya bakso. Ashhurul Hurum ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 1 bulan Ibu, ibu manggilnya bulan apa, Bu? Bulan kejepit. Jangan ngadain sunatan, jangan ngadain kawinan, jangan ngadain hajatan di bulan Apit, bulan Zulqa'dah. Masya Allah, nanti rizkinya kejepit. Bu, itu bulan mulia. Bulan Zulqa'dah yang adanya setelah Lebaran. Setelah Lebaran kan? Iya. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang pertama bulan Muhar, yang kedua Zulqa, yang ketiga Zulhijjah. Harus apal, Bu. Masa apalnya Desember, Januari, Februari, Maret, April? Boleh itu apal, tapi kita apal juga bulan-bulan kita. Amin. Bu, Desember, Januari nama dewa.
nama Tuhan-Tuhan mereka. Boleh nggak kita jemput? Boleh, karena memang sudah, tapi akidah kita beda ya Pak ya. Saya mohon ibu pulang dari sini besok nyebut Minggu, saya mohon ini PR untuk selamanya. Kalau lupa nggak apa-apa, PR dari saya, tolong Bu nyebut Minggu. Lagi minggu lagi nggak apa-apa. Kalau lagi pengingatan lupa nggak masalah Bu. Bukan kita benci dengan minggu, enggak ya. Cuma Islam mengajarkan ada nama-nama hari dan bulan. Paham ya? Insya Allah. Udah move on. Sallu ala nabi. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Insya Allah udah move on. Masih dilanjut Bu? Masih. Jadi nggak ada salahnya mantu ke rumah mertua. Mak, ayah nggak bawa apa-apa ke sini, cuma pengen lihat emak. Bu, kan ini katanya ini jarok Bu, nanam kebaik. Masya Allah. Cuma bawa kepelan doang Mak. Lah kepelan dikepel. Bu, coba mantu-mantu. Nanti nih yang belum punya mantu, nanti juga punya mantu. Ya Pak iya. Emang ibu nggak pengen punya mantu? Coba mertuanya, emaknya dibeliin sendal. Masya Allah, didoain tiap jalan tuh mertua. Tuh. Ketoprak man. Ibu diingetin selamanya. Bu, ada saudaranya jauh ibu. Encang lagi ngapain? Saya belum bisa bertandang. Ini melalui HP. Itu namanya lagi nanem silaturahim. Bisa begitu Bu? Bisa? Bisa beliin sepatu orang tua mertua bisa. Adeknya ngasih sendal empoknya ngasih sendal adek. Masya Allah. Adeknya ngasih tentengan. Ini gue inget sama lu nyayur asem. Ya Allah. Suka begitu. Empok sayur asem dibawain kemari, nggak boleh begitu juga. Sayur asem ikan teri enak banget Ibu ya. Masya Allah. Paham ya? Insya Abang kasih hadiah. Suami kita Masya Allah udah puluhan tahun, ada apa lu Mak ngasih gua ini celana. Bu, celananya celana apa Bu? Boleh saya duduk begini ya Bu, maaf ya Bu. Udah puluhan tahun suka ngasih hadiah nggak sama suami? Belum. Wah, belum move on berarti. Suami ibu udah puluhan tahun udah pernah ngasih hadiah nggak? Hah? Sering, alhamdulillah. Itu duitnya hadiah Ibu. Ibu suka ngelupain kebaikan suami nih. Gue mah belum pernah dibeliin baju sama babanya. Sama baba lu, Masya Allah. Sama ayang beb. Omongan baik kepada orang lain gak ada pahalanya, bahkan dosa kepada laki-laki lain. Tapi omongan indah kepada suami kita, Masya Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mah jelek banget kita beliin baju, beliin kerudungan, kaku banget. Kata kita, Bang cantik banget ini Bang, pakai mulu Bang ini Bang. Bu, kalau udah begitu berarti ibu insya Allah calon surga Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tahu lah, dia juga tahu banget. Kadang-kala lagi nguji Bu ya. Ada yang emang gue lah beliin malu ini, emang ada rezekinya segini. Ya Bu, dipakai dikasih sendal nggak taunya 2 hari baru dipakai udah coplok, putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Babah lu beli sendal gua, belum juga gua pakai kemana-mana. Mau pakai kondangan, baru pakai di rumah udah putus.
najis dah. Nggak ada orang yang sudah move on, yang orang calon surga Allah Subhanahu wa taala dikasih hadiah bagus, murah banget, jelek banget juga diterima oleh dia. Amin. Kalau udah begitu ibu termasuk orang yang sudah move on. Coba gua nikah sama dia. Suka begitu enggak? Awas. Itu ciri-ciri wanita ahli nar. Wanita ahli nar yang masa lalu diungkit, disebut, kemudian menyakitkan keluarga kita dan suami kita. Haji Samsyah juga bukannya bener banget, masih belajar. Paham ya? Paham? Insya ya Allah, encang lu bagi gua ginian. Ngomong sama anak-anak, timbul anak benci rasanya mencangnya. Ya Pak ya? Ya kalau yang kita kagak suka jangan suka diomongin sama anak. Pendem aja. Kan kita pengen jadi ahli syurga. Amin, Masya Allah. Kita pengen sholat kita, wudhu kita naik ke langit sidrah muntaha. Karena tadi efek dari wudhu dan sholat yang bagus, ibu bisa naik kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Rabbal. Paham nih? Masih ada diterusin masih? Amin. Itu ibu udah pada ada yang begini, Bu. Ada yang begini, ada yang begini, udah belonjor aja nggak apa-apa. Ini kayak saya nih. Paham Bu? Assalatu. Apa lagi Bu? Assalamualaikum. Sambil tangannya gini. Assalamualaikum Bibi ya Habiballah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ibu tolong pijitin temennya. Yang kanan dulu, pijit. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Yang kiri, assalamu alaika ya. Sedekah Bu, sedekah, jaro. Assalamu alaika ya Rasulullah. Waduh enak banget ini. Ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Saya keenakan. Aturan si ibunya di sini, saya jadi mijit. Lah saya mijit kemana Bu? Kan saya pengen jaro. Rajab bulan Zar. Amin. Bu, nanti kenapa sih sekarang saya diundang? Saya mau kasih judul wudhu. Ayat Al-Quran, hadis yang udah saya bacain tadi, semua tentang wudhu. Kok bukan tentang perjalanan Rasul? Tadi cuma sedikit singkat. Sengaja Bu, saya buka wudhu karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholatnya, wudhunya tidak benar, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, pejuang siapa Bu yang tidak bisa ditangkap oleh Belanda? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak bisa ditangkap oleh para Belanda pada saat itu karena membiasakan wudhu. Ibu,
mau tidur ibu punya wudhu dulu, kemudian ibu baru tidur, kemudian ruhnya tidak dikembalikan lagi alias meninggal dunia saat itu, langsung syahidah masuk surga karena punya tidur punya wudhu bu. Punya wudhu bu tidur. Ada yang punya, ada yang kagak. Iya pak ya. Ya, mulai saat ini belajar. Kalau lupa, oh iya, bagaimana Bu Haji kalau seandainya dipakai mas suami? Kan ibunya udah niat wudhu pakai tidur. Jangan ibu sudah niat wudhu pakai tidur, kemudian ibu dicolek-colek sama suami, marah, dosa. Tetap dapat pahala tidurnya punya wudhu. Walaupun ibu habis naik ke dipan langsung kentut, nggak masalah. Yang penting tadi niat wudhunya niat mau terus dipakai sama suami sampai 2 ronde. Sampai 2 ronde dipakai sama suami, sampai 5 ronde, sampai pagi dipakai lagi. Itu ibu selang-selang ronde itu kita harus punya wudhu. Ya jam 3 jam 1 mau kemalaman dingin. Jadi wudhu, sunnah wudhu. Mah kayaknya dingin-dingin nih, empuk ya. Kemudian ngeguling lagi ke badan kita, ya bu ya. Ya pak ya bu. Kita udah punya wudhu. Kalau 2 ronde harus pakai wudhu. Paham bu? Insya Allah. Bu, hadiah harus kita kayak tadi tuh. Boleh nih pengajian, mau tutup pengajian besok tanggal berapa tuh Ustaz Jamil? Ibu yang pada hadir di pengajian pada bikin hadiah dari rumah, bungkusan. Ya Pak ya? Iya, jangan dicela pas dapatnya cuma garpu. Bu, dapatnya cuma lipen atau apa, jangan. Pokoknya saling membungkus. Karena ini adalah bulan-bulan zarra, bulan menanam, Masya Allah. Sampai di bulan Ramadan, di bulan-bulan kebaikan semuanya. Amin ya Rabbal. Sering bu, sering. Tapi kalau udah sering, ada ibu-ibu yang suka beliin baju celana suami kaos dalam. Pas lagi giliran ribut berantem, lu emang hidup lu baju celana saya yang beliin sampai kolor saya beliin. Nggak boleh disebut begitu ibu. Nggak boleh ya, paham bu? Iya, itu mulut kalau lagi kesel harus ditahan. Orang yang apa bu? Ahli surga, insya Allah. Nanti ibu, kenapa saya bahas wudhu? Karena wudhu itu sholat ibu tidak sampai ke langit, tidak sah diterima oleh Allah karena wudhunya tadi belum sempurna. Hati-hati bangun tidur ada cileh di sini, kagak diusap lagi, langsung wudhu, udah selesai langsung sholat. Ini nggak diterima wudhu kita. Wudhu nggak diterima, sholat kagak diterima. Hati-hati yang pakai maskara. Maskara bukannya nggak boleh ibu pakai. Kita pakai bedak tebel di rumah, di luar. Yang penting asal jangan niat untuk suami orang. Kalau saya nganjurin kalau udah pakai bedak tebal di luar, ibu harus pakai bedak tebal di dalam rumah sama suami. Mau nggak? Mau. Jangan merah keluar sama suami apa adanya. Kalau merah keluar ya sama suami harus merah juga. Paham bu? Insya. Jangan dikit lagi nih. Terusin nggak? Oh belum. 11:30. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti muka kita bercahaya dari bekas wudhu. Saya punya teman, sama-sama jalan pagi, ketemu di Departemen Agama. Saya nggak sebut namanya. Lah, saya perhatiin, lah saya juga kan pagi-pagi. Ini orang habis head apa? Karena kalau head nggak sholat ya bu ya. Tapi kok ininya pakai apa bu? Apa? Blush on merah ibu. Ininya merah. Saya perhatiin ada cilehnya di sini 2, gede-gede banget, gede blong.
Kata saya, ini orang, oh saya baik sangka aja, teman saya lagi kagak sholat kali ya. Ada tai mata di sini gede banget. Orang sholatan nggak boleh ada tai mata, terutama abis bangun tidur. Ibu bangun tidur ngapain dulu? Duduk dulu. Duduk, bangun tidur duduk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Langsung gini dah. Tak duduk kita tadi ntar wudhu udah kering kelamaan, ibunya nggak ngusap gini. Cara wudhunya juga belum paham ya. Kalau habis mau dibawa kemari, ini perjalanan penjelasan panjang sekali nih harusnya dia. Iya harus dimajlis taklim. Ini air nih namanya pagsilu yuhakum, mari Bu. Sini, kemudian ini di sini. Kalau saya suka lupa ininya, tapi ini. Nih, ini digini-giniin kemari. Yang ini di bawah kuping. Karena sedikit aja dia kena air wudhu, bermasalah dengan sholat kita. Ibu, udah move on ya, insya. Dan wudhu berpengaruh dengan imam. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imamin para sahabat itu lupa Bu, lupa. Ya Allah ditegur, emang saya lupa. Iya ya Rasulullah, engkau lupa. Apakah sholat tadi dikosor atau memang ada perintah cuma 2 rakaat sholat zuhur? Tidak, kalau begitu saya lupa. Langsung Nabi sholat lagi, nyukupin rakaatnya, dan di belakang makmum semua pada bangun nyukupin rakaat. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Langsung dia ngomong, ini saya lupa gara-gara tadi jamaah yang di belakang ada yang wudunya kagak sah. Paham Bu? Wudunya kagak berkaitan Bu. Udah sholat kagak naik ke langit ya, seolah-olah kita masih punya utang sholat. Ibu-ibu sekalian, di rumah siapapun, ibu saya semua orang, rumahnya ketika ibu tidur diikat 3 ikatan oleh setan. Waduh serem banget ya. Siapapun dia Bu. Sekarang saya mau tanya, kalau ibu keluar masuk, karena setan itu di setiap rumah ada yang namanya walhan, ada yang namanya dasim, ada yang namanya khanzab. Si walhan ini tukang goda wudhu ibu. Idih, masih dimain air aja, kayaknya ada yang belum keusap ini. Ayo dia mainin air. Itu ibu lagi digoda sama setan. Namanya walhan. Ingetin, setan penggoda wudhu namanya walhan. Kata ibu, ini saya udah niat apa enggak ya? Apa belum ya? Balik lagi ke air, niat dulu. Ini kaki udah rata semuanya, sela-selanya ya. Yang penting kita tahu sela-selanya kita usap. Ibu kalau dikasih was-was itu setan lagi datang, si walhan. Paham Bu? Cara mengusirnya bagaimana si walhan? Ibu keluar masuk harus baca bismillah assalamualaikum. Begitu di rumah enggak? Masuk ke kamar anak, ke kamar siapa, ibu kamarnya ada 4, ada 3. Ibu setiap kali masuk, setiap kali ibu keluar dari warung dari mana, ibu selalu ucap pintu sebelum masuk bismillah assalam. Paham Bu? Paham? Udah begitu, ada yang udah apa, ada yang belum? Ke kamar anak jangan malang selonong boy Bu. Yang udah balik ketok dulu, yang udah sanawiyah, tak, boleh mama masuk? Al-Quran ngajarin ibu, dan anak ibu harus ajarin 3 waktu yang harus dia itu minta sama orang tuanya. Mama, bapak, boleh nggak saya masuk? Tok pintu dulu. Paham? Karena pembahasannya lebih panjang lagi, panjang dan lebar. Saya minta maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya, yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih atas tausiah agama yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkannya ya. Amin amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya sebentar ya Bu. Acara kita selanjutnya ya, kenalan dulu ya dengan Ibu calon DPR, yaitu dengan Ibu Salia. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdullah dan Ibu Ustazah Haja Masna, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang saya hormati guru saya Ustazah Al-Mukarramah Ustazah Haja Syamsiah dan Ustazah Haja Nur Asia Jamilah, dan para asatizat lainnya. Yang saya hormati para orang tua kami dan para majelis taklim jamaah majelis taklim As-Sobirin Nurul Jannah dan Miftahul Huda. Ibu semua udah kenal kali sama saya Bu ya. Saya nama saya Salia, anaknya almarhumah Haja Rokiah. Nenek saya Haji Sinah, Kong Haji Nur. Ini semua kalau warga Cipete insya Allah keluarga semua Bu ya. Kita masih keluarga. Nah saya diamanatkan oleh PKS Bu ya, untuk menjadi calon anggota DPRD Kota Tangerang. Motivasi saya semoga saya bisa nanti membuat undang-undang, membuat anggaran untuk kemajuan Islam. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa saya nanti bisa membantu khususnya Bu ya warga kecil, khususnya warga Cipete, umumnya warga Kota Tangerang. Amin ya robbal alamin. Saya mohon doanya dan bantuannya Bu ya untuk 2024 supaya ada warga kita Bu ya yang bisa memperjuangkan aspirasi kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Ayo Bu, kita dukung Bu. Kalau bukan kita siapa Bu ya? Terima kasih. Ya, supaya maju daerah Cipete. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama dan kita sampailah di acara penghujung ya, yaitu penutup atau doa. Namun sebelum doa, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantun poti. Kalau ada semur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah tahun depan kita bisa berjumpa kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamullahi ala taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibi la tawassal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid